beranjak pada bab keutamaan atau fasal keutamaan sholat isyraq. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalatas subhi fi masjidin jama'atan yathbutu fihi hatta yusalli subhatad duha kana ka ajri hajjin aw mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla shalatas subhi," siapa yang melaksanakan sholat subuh fi masjidin, di masjid, jama'atan, halnya dengan berjamaah, secara berjamaah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh di masjid dengan berjamaah, kata Rasul, yathbutu fihi, lalu ia tetap berdiam di dalam masjid. Dalam hadis ini pokoknya masih ada di dalam masjid, meskipun geser tempatnya dari tempat sholat subuhnya. Nah, ini cocok kan buat teman-teman yang nyari tempat senderan? Udahlah pakai ini aja. Cocok kan gitu. Yang mau kerja cari dulu bagian belakang, ntar nyelip dah gitu, soalnya urusannya sama Jepang ini. Siapa yang melaksanakan sholat subuh di masjid secara berjamaah, lalu dia tetap berdiam di masjid tempat dia sholat itu, hatta yusalliya subhatad duha, sampai melaksanakan sholat sunnah duha, Nah, ini juga yang dijadikan, hadits ini yang dijadikan oleh ulama yang mengatakan bahwa isyraq itu adalah bagian duha. Tapi di sini tidak disebutkan sholat sunnah isyraq. Tapi di sini duha, dan duha waktunya panjang. Berarti kalau bisa duduknya di sini sampai jam 8. Siap nggak? Jam 6 lewat 3 menit aja udah amat itu, ayo. Udah banyak kode gitu kan, kode bujur dan shot lah, segala macam gitu. Kode mas mata pada inilah gitu, wajah tadinya segar-segar gitu kan, masih pada ngeleh. Masya Allah, itu kan. Itu kode berarti sudah cepetan Sayyid, cepetan. Nah, udahlah tutup aja, udah ayo beres sholat. Seolah-olah sebetulnya gitu, pura-pura gitu, entah emang beneran gitu ya bawaan orang. Ya, wajahnya wajah lusuh begitu, wajah tidur. Kalau bawaan orok berarti pelor, asal nempel, apalagi itu kena AC kayak begini kan, sejuk, malehoi. Beda aja handphone, Masya Allah, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang suami sampai lupa ke istri, yang istri sampai lupa ke suami, dan karyawan sampai lupa kerjaan. Anu masak, tapi kan kebolong panci, handphone be. Yang jalan kaki sampai pakai handphone, yuksruk kan kejerogot, ayah gitu. Ada, ya Allah. Setan gepeng. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya, dia mengendalikan hidup kita. Siapa yang sholat subuh di masjid secara berjamaah? Nah ini, di garis bawahi. Sholat subuhnya berjamaah, di mana? Di masjid. Kalau nggak masjid, ya musola. Artinya sholat berjamaah di tempatnya. Sampai waktu subuh tiba dan dia melaksanakan sholat, sampai waktu duha tiba, sampai dia melaksanakan sholat duha, kana ka'ajri hajin aw mu'tamirin, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan haji ataupun orang yang melaksanakan umrah. Taman hajjatuhu wa umratuhu, yang sempurna haji dan umrahnya. Alhamdulillah. Ya. Tapi di sini dijelaskan masih tetap di dalam masjid. Berarti untuk keluar sabab hitut. Nah. Hadits riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir.
derajat hadis tersebut adalah hasan. Kemudian riwayat yang lainnya, man shalla al-fajr. Kalau tadi man shalla sholata subhi. Kalau tadi redaksinya seperti itu, siapa yang melakukan sholat subuh. Kalau di sini redaksinya man shallal fajr, siapa yang melakukan sholat fajar. Makanya jangan suka bingung. Kalau yang ngaji terus, insya Allah nggak akan bingung. Sholat fajar itu apa sih? Ya sholat subuh. Bukannya qobliyah yang sunnah fajar. Kalau qobliyah subuh, kalau sholat fajar itu sholat subuh. Kalau sholat sunnah fajar, qobliyah subuh ya simpel. Paham tuh? Kenapa disebut sholat fajar? Karena sholat subuh boleh dilaksanakan ketika sudah terbit fajar sodik. Ya, bukan fajar kadhib, bukan fajar bohong, tapi fajar sodik, bukan fajar sad boy. Jadi awal subuh itu sebetulnya itu adalah waktu terbit fajar, bukan terbitnya matahari, tapi terbit fajar. Bedakan ya antara tulu'ul fajri dengan tulu'us syamsi. Terbitnya fajar dengan terbitnya matahari itu beda. Istilah dalam ilmu fikih itu berbeda, dalam hadis itu berbeda. Man shallal fajr, siapa yang melaksanakan sholat fajar, yakni sholat subuh, fi jama'atin, dengan cara berjamaah. Nah, kalau di sini tidak ditentukan di masjid. Pokoknya berjamaah saja dimanapun. Mau musola, mau masjid, mau di rumah, pokoknya sholatnya jamaah. Jangan asik kalau begitu di rumah boleh dong. Mau ngaji meren. Siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dimanapun tempatnya, tidak ditentukan hanya di masjid. Tsumma qa'ada, kemudian dia tetap duduk, yadhkurullaha ta'ala, sambil berzikir kepada Allah Ta'ala, hatta tatlu'a syamsu, hingga terbitnya matahari, bukan terbit fajar, karena terbit fajar tadi saat melaksanakan sholat subuh. Sampai terbit matahari ini duduknya berzikir. Termasuk kita yang ngaji ini zikir, yang tilawah Al-Quran itu zikir, ya sama, itu bentuk zikir mengingat Allah Ta'ala. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian ketika sudah terbit matahari, yakni sudah syuruk, maka sholat 2 rakaat. Lalu ia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Ini kata Rasul ini. Tapi jangan jadikan ini sebagai dalil kemalasan. Saya mau mangkat haji jeung umroh moal, boga duit mau urang ke Eropa we, umroh urang ke gereja ke Eropa, ulah gitu. Ya, ada begitu kan. Umroh Mekah mah biasa. Itu aneh. Ya, umroh mah cenah ke Eropa ke gereja sok aya ayat mah. Nyen fatwa teh. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat yang hasan. Kemudian riwayat yang lainnya man shallal ghadata. Nah, ini kalimatnya berbeda. Kalau di awal tadi man shalla sholata subhi, yang kedua man shallal fajr, yang ketiga man shallal ghadata, siapa yang melaksanakan sholat pagi. Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta yatatlu asy-syamsu hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatin. Kata Rasul, siapa yang melaksanakan sholat pagi, yakni sholat subuh yang dimaksud, fi jama'atin, dengan cara berjamaah. Di sini juga tidak disebutkan di masjidnya, pokoknya dimanapun sholat berjamaah. Tsumma qa'ada, kemudian tetap duduk di tempat yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu, serta berzikir hingga terbitnya matahari atau waktu isyraq tiba. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Dari tadi kalimatnya 2 rakaat. Sholat isyraq di sini 2 rakaat, nggak lebih. Meskipun mau 6 rakaat
yang 2 rakaat itu yang sholat isyraq. Selebihnya sholat sunnah apa, entah sholat sunnah duha, entah sholat sunnah mutlak, bebas. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah. Dan Rasulullah mengatakan tamatin, yang sempurna dan sempurna. Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan li ghairihi. Karena banyak jalur, hasan li ghairihi itu tadinya ada dhaif yasiran. Jadi yang lemah, tapi lemahnya itu hanya ringan. Tapi beberapa jalur riwayatan yang lemah ringan banyak ini bisa saling menguatkan, menjadi syawahid masing-masing, naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Makanya jangan hati dengan hadits dhaif. Ya, hadits dhaif beda dengan dhaif jiddan. Kalau dhaif jiddan itu palsu. Palsu itu maudhu. Yang dhaifnya jiddan itu bisa masuk kategori palsu. Kalau dhaifnya tidak sampai jiddan, itu disunnahkan mengamalkannya untuk fadhilul amal, targhib dan tarhib. Memang afdalnya kita tetap duduk di tempat sholat kita, sholat subuh, tapi boleh juga berpindah dari tempat sholatnya, asalkan masih di dalam masjid dan belum berhadas. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dalam syarah Sahih Muslim, beliau membawakan bab dengan judul tentang keutamaan tidak beranjak dari tempat sholat setelah sholat subuh, dan tentang bab keutamaan masjid. Dalam bab tersebut terdapat satu riwayat dari seorang tabi'in, yakni bernama Syekh Simak bin Harb. Beliau mengatakan bahwa ia bertanya kepada sahabat Jabir bin Samurah, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau sering menemani duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat Jabir bin Samurah menjawab, "Na'am, ya, aku sering kali menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katsiran kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi as-subha abil ghadata hatta tatlu asy-syamsu." Seringkali Rasulullah SAW atau biasanya Rasulullah SAW tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Itu seringnya Rasulullah tidak beranjak dari tempat sholat subuhnya sampai terbit matahari. Nah, harusnya ini dipakai aja ya. Jadi beres sholat kalau nggak barang cicing. Aduh, hubungnya yang nyerandeknya, pengen nyender. Lalu kemudian, faidah tonatis syamsu, kalau sudah terbit matahari, yakni waktu isyraq tiba, maka Rasulullah berdiri, wa kanu yatahaddatsuna, sedangkan orang-orang saat itu banyak yang mengobrol, berbincang-bincang. Jadi di saat itu dulu, maksudnya dulu para sahabat itu masih senang berbincang-bincang. Wa kanu yatahaddatsuna fa ya'khuduna fi amril jahiliyati. Mereka itu senang ngobrol, bercerita tentang masa-masa jahiliyah. Jadi beres sholat subuh itu dulu ya. Para sahabat mereka masih banyak yang senang ngobrol, artinya terkesan gitu ya, seolah-olah ya, iya ya, dulu aku waktu masih jahiliyah, masih belum Islam, aku yang memburu Muhammad, itu yang memburu Nabi gitu kan. Tapi sekarang ya Allah, aku dicinta mati nih sama Rasulullah gitu ya. Ini bahasa Upin Ipin saya pakai, pokoknya mana campur aduk pokoknya ya. Jadi mereka terkesan seperti itu. Ada yang juga dulu saat jahiliyah, aku diwarisi ibu tiriku. Jadi bapakku mati itu mewariskan ibu tiri. Jadi dulu ibu tiri bisa diwariskan dulu. Ibu tiri ada sedep-sedep nyoy gitu kan ya. Nah itu bisa diwarisi anak tirinya. Dulu. Tapi ternyata dalam Islam itu tidak boleh, karena itu adalah ibu juga. Oh iya ya, arah-arah nih katanya dulu ya. Gitu. Waktu dulu zaman jahiliyah, kita nggak senang punya anak perempuan, malu kayaknya, nggak ada penerus, kita kubur hidup-hidup anak perempuan. Aduh, ternyata
Ketika kita sekarang memuliakan anak perempuan, kita punya anak di perempuan, dimuliakan, dirawat dengan baik, apalagi punya anak perempuannya 3, dirawat dengan baik, sabar dengan ujian dari ketiga anak perempuan tersebut, dia akan menjadi sitrun minan nar, akan menjadi penghalang dari api neraka. Ya. Jadi yang punya anak perempuan, jangan merasa putus asa. Apalagi punya anak perempuannya banyak, contohnya 3 gitu. 3 itu kan akmalul akmal, aqallul akmal, paling sedikitnya bilangan yang sempurna itu 3 kan. Jadi kalau punya anak rata 3 perempuan gitu, jangan merasa putus asa, merawat mereka dengan baik, mendidik mereka dengan baik, menjaga mereka, mendidik adab, beradab dengan baik kepada mereka, itu justru akan menjadi sitrun minan nar, penolong baik kita, penjaga dari api neraka. Artinya kita akan dihindarkan dari api neraka kalau kita benar mendidiknya. Tapi sekarang mah lebih senang dengan handphone daripada mendidik anak orang-orang zaman sekarang. Fayadhakuna, dan para sahabat saat itu sampai mereka tertawa, ya, iya ya kamu dulu bunuh anak apa perempuan, tidak ketawa. Sekarang bangga, sekarang kamu senang punya anak perempuan juga disayang-sayang, gitu kan, ketawa. Saat itu masih senang begitu, para sahabat senang ngobrol-ngobrol setelah sholat subuh. Ternyata wayatabassam, Rasulullah hanya tersenyum saja menyaksikan mereka berbincang begitu. Jadi Rasul tetap di tempat sholat subuh, duduk berzikir sampai terbit matahari. Meskipun para sahabat mereka bincang-bincang, ngopi, ngudud lah kalau sekarang ya. Biasa siapa? Hadis Mas Pidun ya. Yang biasa Ustaz Tobiin, Mang Tobiin biasa ngajak Pidun, yang Pak Ade gitu kan ya. Yang engkong di pinggir Pidun dan gitu kan. Nah, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan duduk di tempat sholat subuh sampai terbit matahari. Isi dengan hal-hal yang positif. Tapi tadi saya sudah ungkapkan, meskipun kita berubah dari tempat sholat subuh kita, pindah tempat duduknya, selama masih di dalam masjid, selama masih di masjid, ya duduknya, maka itu pun tetap dapat fadilah. Ketika melaksanakan sholat sunnah isyraq, maka akan mendapatkan fadilah haji dan umroh yang sempurna. Ada ulama yang mengatakan kalau keluar karena ada tujuan yang memang urgent menurut syariah. Contohnya apa? Aduh, rumah dekat nih ya, gimana nih? Harus dikontrol. Keluar dulu, tapi nanti ke masjid dulu. Sholat lagi, akhirnya sholat sunnah isyraq. Sebagian ulama ada yang menjelaskan, boleh, tidak mengapa. Tetap dapat fadilahnya meskipun tidak sempurna. Contoh, yang bagian jaga kendaraan di luar, kalau nggak ada yang jaga, khawatir, nenangin yang ngaji, gimana dong? Tadi sholat subuhnya mau berjamaah, tapi pada saat setelah subuh, di luar jaga kendaraan. Tapi nanti pada saat waktu isyraq, sholat 2 rakaat. Menurut sebagian ulama dapat fadilahnya meskipun tidak sempurna. Dapat fadilah pahala haji umrohnya tapi tidak sempurna. Termasuk juga bagaimana dengan perempuan yang tidak ke masjid, itu kan pertanyaannya ya Bu ya. Ya, karena ke masjidnya aja kan pada saat Ramadan doang. Ya Bu nya. Kalau enggak Ramadan akan di rumah. Iya, karena memang perempuan kan di rumah syariat. Tapi boleh di masjid, tidak masalah. Bagaimana dengan perempuan yang sholat sunnah isyraqnya di rumah? Dia sholat subuh di rumah, berdiam, berzikir, tilawah, mutola'ah, ngaji, tapi sampai terbit matahari masih di rumah dan sholat sunnah isyraqnya di rumah. Nah, saya mau ambil 2 pendapat ulama Wahabi, yakni Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dua-duanya ulama Wahabi. Ternyata ulama Wahabi pun berbeda pendapat, dan ini guru dan murid. Syekh Abdul Aziz bin Baz itu gurunya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin berguru kepada Syekh bin Baz. Ternyata 2 orang ini yang sama-sama ulama Wahabi, kebanggaan orang Wahabi juga, umat Wahabi, yang kata Wahabi nggak usah ikut ulama, nggak usah ikut ini, katanya oh ikut sunnah. Pertanyaannya, ketika ulamamu yang Wahabi
ada perbedaan pendapat, bahkan ulama yang populer di kalangan mereka yakni Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin yang padahal itu adalah guru dan murid, ketika berbeda pendapat, menurutmu mana yang lebih mengikuti sunnah, mana yang bid'ah? Tegas saya kalau urusan ngomong-ngomong hukum begini. Ayo, wah, ya usah ikutin ulama, ngikutin Nabi Muhammad saja, ikuti sunnah Rasul. Pertanyaannya, kalau ternyata di antara ulama Wahabi sendiri berbeda pendapat, berbeda ijtihad, beranikah mereka mengatakan bahwa sebagian ulamanya itu melakukan bid'ah atau sesat? Contoh, Syekh bin Baz mengatakan bahwa wanita yang melaksanakan sholat subuh di rumah sampai terbit matahari kemudian melaksanakan sholat isyraq di rumah tidak dapat fadilah haji dan umroh yang sempurna ini. Tidak, karena tidak di masjid, apalagi tidak melaksanakan di rumahnya secara berjamaah. Kata Syekh bin Baz, jadi harus berjamaah di masjid, ikut yang perempuan juga. Kemudian diam dengan mengisi hal-hal yang baik selama belum hadas. Selama belum hadas. Karena kalimatnya al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ada hadis yang mengatakan, kata Rasul, para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia berada di masjid di mana ia melakukan sholat tersebut, sholat subuh maksudnya, atau sholat apapun ini secara global, bukan hanya sholat subuh saja, tapi sholat yang lain juga. Ya. Selama masih ada di masjid tempat ia sholat, hal ini selama ia wudhunya belum batal, maka para malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Itu ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmidzi. Kata Syekh bin Baz, kalau melaksanakannya di rumah, apalagi tidak berjamaah, contoh wanita melaksanakannya sendiri, kemudian sampai waktu isyraq dia sholat sunnah isyraq, maka dia tidak dapat pahala haji dan umroh yang sempurna, kata Syekh bin Baz. Tapi menurut Syekh Utsaimin, muridnya, wanita yang ada di rumah, sholatnya karena di rumah, sholat subuhnya, kemudian dia mengisinya dengan hal-hal yang positif seperti tilawah Al-Quran, zikir, sholawat, dan semacamnya. Kemudian sampai waktu terbit matahari tiba, lalu ia melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat, maka tetap dapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Menurut muridnya, yakni Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Berarti ini guru dan murid berbeda dan sama-sama ulama Wahabi. Saya mau tanya kepada umat Wahabi, menurut kalian mana yang lebih sunnah, lebih nyunnah, dan mana yang melakukan bid'ah? Ayo, saklak bah. Karena menurut mereka kadang nggak usah ikutin ulama. Ya, apalagi perbedaan-perbedaan, udah kembali saja pada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, kedua ulama kebanggaanmu ini, rujukanmu, berbeda pendapat, guru dan murid berbeda pendapat, sama-sama ulama Wahabi. Dalam hal yang tadi, Syekh bin Baz mengatakan, tidak dapat bagi wanita yang sholat di rumah, pahala haji dan umrohnya ketika melaksanakan sholat sunnah isyraq. Tapi ketika berkenaan dengan fatwanya Syekh Utsaimin, kata Syekh Utsaimin, bisa dapat. Pertanyaannya, siapa yang lebih mengikuti sunnah dan siapa yang melakukan bid'ah? Kan begitu kan? Tapi kalau berkenaan dengan ulama rujukannya, mau beda pendapat boleh. Kalau ulama ahlus sunnah nggak boleh beda pendapat. Sehingga nggak usah ikuti ulama langsung pada Quran dan hadis. Tapi ulama mereka berbeda pendapat boleh. Bahkan di antara mereka melakukan tahdzir. Contoh Syekh bin Baz mentahdzir Syekh Albani dengan kalimat huwa rajulun aqlalah. Albani itu, kata Syekh bin Baz, si Albani itu wong lanang sing pekok, ya, lelaki yang orang duwe utek, nggak punya akal sehat, dia mah orang duwe polo. Itu kata Syekh bin Baz kepada Syekh Albani. Ayo. Termasuk juga Syekh Muqbil Al-Hadi Yaman, ulama Wahabi, juga mentahdzir Syekh Albani juga. Mereka tutup mata kalau ternyata perbedaan itu terdapat di ulama rujukan mereka. Apalagi ketika ada amalan yang diamalkan oleh ulama-ulama kebanggaan mereka
Yang biasanya justru pengamalnya adalah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Seperti isi kitab Ar-Ruh karya Syekh Ibnul Qayyim, isi kitab Tibbun Nabawi karya Syekh Ibnul Qayyim, isi kitab Iqtidah Shiratal Mustaqim karya Syekh Ibnu Taimiyah. Yang ngamalin malah kita-kita yang ahlus sunnah, yang punya kitabnya, yang ngajinya, kita-kita sampai selesai. Orang Wahabi banyak mengingkari isinya. Bahkan Wahabi sampai berkata, memang Ar-Ruh itu kitab karya Syekh Ibnul Qayyim, tapi manhajnya tidak seperti itu. Katanya, ya seperti apa manhajnya? Ya, ini kitabnya otentik. Tibbun Nabawi memang itu adalah hasil karya Syekh Ibnul Qayyim, tapi tidak semuanya benar. Lah kalau tidak semuanya benar, berarti Syekh Ibnul Qayyim tidak thiqah. Kalau begitu, kenapa diikuti? Seperti penulisan kalimat petikan kata-kata dalam Al-Quran, juga penulisan lafaz doa tawassul untuk pengobatan, mengobati orang-orang sakit dengan tulisan doa, dengan petikan ayat-ayat Quran yang dipilih. Itu dilakukan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, oleh Syekh Ibnu Qayyim, ada di dalam Tibbun Nabawi itu. Saya punya kitab bahkan bukan cuma satu versi, saya punya dari beberapa cetakan yang berbeda. Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah ada tentang bid'ah yang dilakukan Syekh Ibnu Taimiyah. Itu dikemanakan? Ya. Memang dari dulunya juga sudah seperti itu. Syekh Ibnu Taimiyahnya sendiri pernah berkata, mengomentari perilaku Imam Ahmad bin Hambal yang memperbolehkan, bahkan melakukan mengusap-ngusap mimbar Rasulullah SAW dengan mengharapkan keberkahan. Mimbar bekas Rasulullah diusap-usap, dicium, kemudian dengan perkataan, dengan mengharapkan keberkahan. Syekh Ibnu Taimiyah sampai berkata, aku heran dengan Ahmad bin Hambal yang ku kagumi. Kenapa dia kok memperbolehkan itu? Jadi seolah-olah mengingkari. Aneh katanya. Ya, itulah diambil mana yang sukanya. Jangan sampai demikian. Lalu tidak usah diikuti, tapi saya akan bacakan doa sholat, doa setelah sholat sunnah isyraq. Kalau mau dipakai monggo, tidak ya nggak apa-apa. Tapi ini sedang dibuat oleh teman-teman tim di MRC. Nanti gambarnya kita share. Saat ini belum jadi. Setidaknya saya bacakan dulu salah satu doa yang dianjurkan seperti ini. Ini dari Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani. Beliau menganjurkan membaca Allahumma ya nuran nuri bitturi wa kitabin masturin fi riqqin mansyuri wal baitil ma'mur as'aluka an tarzuqani nuran astahdi bihi ilaika wa adullu bihi alaika wa yashabuni fi hayati wa ba'dal intiqali min zalami mishkati wa as'aluka bisyamsi wa duhaha wa nafsin wa ma sawwaha an taj'ala syamsa ma'rifatika mushriqatan bi la yahjubuha ghaibul awhami wa la ya'tariha kusufu qamaril wahidiyati 'inda tamami bal adim lahal isyraq wal zuhura ala mamarril ayyami wad duhuri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina fillahi ahya'an wa amwatan ajma'in. Nah, ini aja cukup saya ijazahkan. Nanti gambarnya menyusul, apa saja pun sebetulnya doa itu boleh-boleh saja sah-sah. Demikian, wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat dan lakukanlah secara rutin sehingga kita terus mendulang pahala yang banyak sebagai bekal untuk di alam setelah kematian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.